Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ayo ikhwah, hajanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang dengan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat berupa nikmat sehat, walafiat, tidak kurang satupun juga, alhamdulillah. Nikmat waktu luang atau al-faragh, yang mana Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita sekarang masuk pelajaran yang ke-175, masih berkaitan tentang hukum waris, dan kita juga masih bersama buku 9 langkah praktis jago hitung waris yang ditulis oleh Ustadz Nizar Sa'ad Jabal hafizahullah ta'ala. Dan sekarang kita lanjutkan bab yang ke-7, yaitu bab tarikah. Bab tarikah. Tarikah artinya harta yang ditinggalkan oleh mayat, harta peninggalan, bahasa kita begitu ya. Dan para ulama telah membahas dalam kitab mereka tentang permasalahan at-tarikah ini, yaitu harta peninggalan si mayit. Dan biasanya harta peninggalan yang ditinggalkan oleh mayit adalah sesuatu yang bernilai. Apa saja harta peninggalan tersebut yang bernilai? Yang pertama bisa berupa uang tunai yang di rumah kah atau di rekening kah. Yang kedua bisa berupa emas, perak, berlian, batu berharga, permata, dan seterusnya. Yang ketiga bisa berupa aset. Aset bisa berupa rumah, tanah, mobil, kendaraan, dan perabotan-perabotan yang nilainya tentu saja tinggi. Adapun perabot-perabot yang nilainya bisa dikatakan kecil, kalau misalnya bisa diuangkan maka juga termasuk ya. Dan itu misalnya milik pribadi si mayit dan bisa diuangkan, maka bisa menjadi harta warisan. Yang keempat bisa berupa piutang yang berada di tangan orang lain. Misalnya si mayit pernah memberikan pinjaman kepada orang, ya, maka piutang yang berada di tangan orang lain ini juga termasuk dalam kategori harta waris atau harta peninggalan si mayit. Bisa juga berupa kontrak, berupa saham, ataupun yang sejenisnya ya. Yang kelima adalah hutang. Misalnya si mayit masih memiliki hutang. Ketika beliau meninggalkan hutang misalnya, maka hutangnya harus dibayarkan terlebih dahulu dari harta peninggalan si mayit jika ada. Kalau misalnya si mayit meninggal tidak meninggalkan harta warisan, gimana Ustaz? Maka yang berkewajiban membayarkan hutang membayarkan hutang si mayit adalah ahli warisnya, Sebagaimana juga ketika si mayit meninggalkan harta peninggalan yang banyak, ahli warisnya akan mendapatkan bagian dari harta tersebut. Dan pertanyaan yang sering muncul di sini disebutkan juga oleh Ustadz Nizar adalah kapan harta ini dapat dibagi kepada ahli waris? Tadi berupa uang tunai kah, emas kah, perak kah, harta berharga lainnya, saham, piutang, aset rumah. Kapan bisa dibagikan? Tentu saja para ulama menyampaikan tahapan-tahapannya, tahapan-tahapan kapan harta peninggalan ini bisa dibagi-bagikan.
Di antara tahapan-tahapan harta warisan dapat dibagikan, yang pertama atau disebutkan oleh para ulama ada 4 tahapan. Juga disebutkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitab Al-Mawsu'ah. Dan ulama lain ya dan ulama yang lain juga menyebutkan tentang masalah ini. Tahapan yang dimaksud adalah 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah biaya pemakaman jenazah. Jika pemakaman jenazah tersebut membutuhkan biaya, maka tentu saja yang diambil adalah biaya dari harta peninggalan si mayit. Ya, diambil dari harta peninggalan si mayit. Yang kedua, tahapan yang kedua adalah melunasi hutang-hutangnya jika ada. Jika si mayit memiliki hutang-hutang, maka hutang-hutang tersebut dibayarkan dari harta peninggalan si mayit. Yang ketiga, menunaikan wasiat. Menunaikan wasiat. Ya. Penunaian wasiat dilakukan setelah hutang dilunasi. Setelah biaya pemakaman, setelah hutang dilunasi, kemudian baru apa? Wasiat. Wasiat artinya pesan ketika masa hidup si mayit untuk ditunaikan ketika dia wafat. Dan ini pernah kita bahas pada pelajaran sebelumnya ya. Dan wasiat wajib ditunaikan jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, tidak boleh ditujukan kepada ahli waris. Jadi wasiat itu tidak boleh ditujukan kepada ahli waris. Ini yang pertama, berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Dalam sahihnya meriwayatkan ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala kana al-malu lil waladi wa kanat al-wasiyatu lil walidaini fanasakha Allahu min zalika ma ahabba faja'ala lidzakari mithla hadzal unsayain wa ja'ala lil abawaini likulli wahidin minhum as-sudus wa ja'ala lil mar'ati thumun war rubu wa lizawji asy-syatra war rubu. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dulu harta warisan itu diberikan untuk anak. Adapun wasiat itu diberikan atau untuk kedua orang tua. Kemudian Allah menghapus hukum tersebut sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu anak lelaki itu mendapatkan 2 bagian dari anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dibandingkan anak perempuan, dan memberikan 1/6 untuk masing-masing kedua orang tua. Ibu bisa dapat 1/6, bapak bisa dapat 1/6, dan memberikan 1/8 dan 1/4 untuk istri. 1/8 jika misalnya punya anak, 1/4 jika tidak punya anak, dan memberikan 1/2 dan 1/4 untuk suami. 1/2 jika tidak punya anak, 1/4 jika punya anak. Di sini sahih riwayat Imam Bukhari. Maksudnya sebelum ayat waris turun, dahulu orang-orang Arab itu biasa memberikan harta waris itu untuk anak semua. Sedangkan wasiat itu diberikan untuk kedua orang tua jika masih ada, jika masih hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menghapus hukum ini setelah ayat waris turun. Sebagaimana juga dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan juga disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahumullahu ta'ala al-jami'. Dan hadis-hadis yang senada dalam masalah ini diantaranya hadis Syurahbil bin Muslim, sami'tu Aba Umamah sami'tu Rasulullah SAW yaqul innallaha qad a'ta kulli dzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Dari Syurahbil bin Muslim, saya pernah mendengar Abu Umamah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah telah memberi setiap pemilik hak-haknya. Innallaha qad a'ta kulli dzi haqqin haqqahu. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan setiap pemilik hak-haknya. Fala wasiyata liwarithin, tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
Beliau mengatakan, inni latahta naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yasilu alayya lu'abuha fasami'tuhu yaqul innallaha qad a'ta kulli dzi haqqin haqqahu ala la wasiyata liwarisin. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku pernah di bawah unta Nabi sallallahu alaihi wasallam dan air liur unta itu mengalir padaku. Saya mendengar Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah telah memberikan setiap pemilik hak bagian haknya, dan tidak ada wasiat bagi ahli waris. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Jadi ahli waris tidak mendapatkan wasiat. Ini yang pertama, syarat yang pertama. Yang kedua, wasiat tidak boleh dibagikan lebih dari sepertiga dari total harta si mayit. Berarti kalau kurang dari sepertiga lebih bagus. Kalau kurang dari sepertiga lebih bagus. Sebagaimana hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ketika beliau di Mekah sakit parah, Nabi menjenguknya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, limalun usi bimali kulli, wa ya Rasulullah, aku punya harta banyak, apakah aku boleh berwasiat dengan hartaku seluruhnya? Artinya boleh nggak aku sedekahkan seluruh hartaku? Nabi SAW mengatakan tidak boleh. Dalam riwayat yang disebutkan, wa ya Rasulullah, aku memiliki harta banyak dan aku hanya memiliki satu orang putri. Jadi anaknya cuma satu, perempuan. Bolehkah aku sedekahkan seluruh hartaku? Kata Nabi SAW, tidak boleh. Sebagaimana juga hadis ini dimuat oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Kata Nabi SAW, la. Qultu fasyatru, setengahnya wa Rasulullah. Kata Nabi SAW, la, tidak boleh. Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas, as-sulus ya Rasulullah, sepertiganya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, as-sulus wa sulusu katsir, sepertiga itu sudah banyak. Antada awarasataka agniya khairun min antada ahum alatan yatakaffafuna nas fi aidihim. Kata Nabi, engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, banyak uangnya, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin, minta-minta ke manusia jadi beban orang lain. Ini wasiat ya. Jadi tahapan yang pertama tadi apa? Ya, ketika menguburkan si mayit, jika dibutuhkan ada biaya penguburan, maka diambil dari harta si mayit. Yang kedua apa? Yang kedua, melunasi hutangnya jika memiliki hutang. Jika si mayit memiliki hutang, maka dilunasi hutang. Yang ketiga apa? Menunaikan wasiatnya. Jika si mayit ini menulis wasiat, maka ditunaikan wasiat. Dan wasiat itu ditunaikan setelah melunasi hutang, jika ada. Baru yang keempat, membagikan harta peninggalan waris. Dan syarat memberikan wasiat tadi ada berapa? Ada dua. Satu, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Yang kedua apa? Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan. Berarti kalau lebih sedikit dari sepertiga lebih baik. Yang kata Nabi SAW, as-sulusu was-sulusu katsir. Dan ada beberapa riwayat dari sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, begitu juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajmain, yang menyebutkan bahwasanya wasiat lebih kurang dari sepertiga, apakah itu seperempat kah, ataukah itu seperlimanya kah, yang pokoknya lebih sedikit dari sepertiga itu lebih baik. Lebih baik. Kemudian yang keempat adalah membagikan harta warisan sesuai dengan ketentuan-ketentuan ya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Enggak boleh dibagi rata. Ustadz, kalau harta warisan dibagi rata gimana? Saya tanya dulu, ahli waris harta warisan dibagi rata, orangnya yang membagikan harta tersebut masih hidup tidak? Jawabannya, yang membagikan harta itu masih hidup Ustadz. Berarti itu bukan harta waris berarti. Misalnya mertuanya membagikan kepada anak-anaknya harta bagi rata, maka kita tanya, mertuanya masih hidup apa sudah meninggal? Masih hidup Ustadz. Kalau masih hidup berarti bukan warisan, itu namanya hadiah berarti. Ya kalau hadiah mau dibagi rata terserah yang punya. Yang penting anak-anaknya dibagi semua. Kalau masih hidup itu namanya hadiah, bukan warisan. Nah, kalau sudah meninggal baru disebutnya apa? Warisan. Baik, bab yang ke-8, susunan ahli waris. Susunan ahli waris itu kita kategorikan di sini, kata Ustaz Nizar,
Jika kita kembali ke bahasan sebab-sebab terjadinya waris mewarisi dan dikaitkan dengan ahli waris, maka ya, yang pertama sebab pernikahan akan melahirkan ahli waris, yaitu suami dan istri. Ini sebab pernikahan. Yang kedua, sebab nasab yang akan melahirkan banyak ahli waris, tetapi mereka dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu kelompok ahli waris dari jalur nasab. 3 kelompok tersebut adalah, yang pertama al-usul, itu jalur yang ke atas, bapak, kakek, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah furu, jalur ke bawah, itu anak, cucu, cicit. Dan yang ketiga adalah hawashi. Hawashi itu jalur samping, saudara-saudara kandung misalnya, saudara-saudari si mayit. Adapun yang pertama, jalur usul ke atas, maksudnya adalah jalur orang tuanya si mayit ya. Jalur orang tuanya si mayit disebut ke atas karena posisinya di bagian atas mayit. Bagian atas mayit ya bapaknya, kemudian kakeknya, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan usul. Adapun jalur usul ini terdiri dari beberapa. Yang pertama, ayah dan ayahnya ayah, kakek. Ini yang pertama dan kedua, ayah. Kemudian yang kedua, ayahnya si mayit, kakek. Dan ibunya ayah. Ibunya ayah. Dia punya ayah. Kemudian ayahnya memiliki ibu. Nah, ibunya si ayah si mayit. Paham tidak? Nenek ya. Neneknya si mayit bahasa kita. Jadi ayah, kakek si mayit, dan neneknya si mayit. Tapi kakeknya si mayit ini dari jalur bapak ya. Dari jalur bapaknya dia. Jadi bapak, ayah, kemudian ayahnya ayah, kakek dari jalur ayah, dan nenek dari jalur ayah. Ini udah 3 tuh. Kemudian yang keempat, ibu dan ibunya ibu. Ibunya si mayit atau neneknya si mayit, tapi dari jalur ibu. Tapi dari jalur ibu. Ini yang disebut dengan usul. Ada berapa tuh tadi? Ada 5. Satu, ayah, ayahnya ayah, kakek dari jalur bapak, ibunya ayah, nenek dari jalur ayah. Udah berapa tuh? Ayah, kakek, nenek dari jalur ayah. Udah 3 ya. Yang keempat, ibu. Kemudian ibunya ibu, nenek dari jalur ibu. Nah, itu udah 5, semuanya 5. Ini yang maksud dengan usul. Itu ahli waris dari jalur usul. Yang kedua, dari jalur furu, keturunan ke bawah. Kenapa disebut ke bawah? Ya karena anak, terus anaknya lagi, terus anaknya lagi, ke bawahnya dia. Ke bawahnya si mayit. Jadi jalur furu diantaranya anak laki-laki. Anak laki-laki. Anak laki-laki dan yang ke bawahnya dari laki-laki. Anak laki-laki, kemudian anak-anaknya dari anak lelaki, cucunya si mayit, tapi yang laki-laki dari anak laki-laki. Paham ya? Atau anak perempuan dari anak lelaki, cucu perempuan dari anak lelaki. Nah, jadi saya ulang, anak lelaki, kemudian cucu baik laki-laki maupun cucu perempuan dari anak lelaki. Kemudian anak lelaki dan perempuan, anak lelaki dan perempuan dari cucu laki-laki. Laki-laki. Nah, yang pertama anak laki-laki, yang kedua cucu dari anak lelaki, baik itu laki atau perempuan, itu ahli waris. Kemudian anaknya lagi tuh dari jalur laki-lakinya, dari jalur cucu laki-laki, yang namanya cicit biasanya. Cicit laki atau cicit perempuan dari jalur cucu laki. Itu termasuk ahli waris dari nasab. Nah, yang furu ke bawah. Bisa ya, gampang ya. Pokoknya ke bawah laki. Anak laki.
Kemudian cucu laki dan cucu perempuan dari jalur anak laki. Kemudian cicit, tahu cicit ya? Cicit laki atau cicit perempuan dari cucu lelaki. Bisa insya Allah ya. Kemudian anak perempuan. Anak perempuan. Kalau kita urut ini, anak laki-laki ataupun anak perempuan. Kemudian cucu laki-laki dari anak lelaki. Cucu lelaki dan cucu perempuan dari anak lelaki. Kemudian cicit laki atau cicit perempuan dari cucu laki. Ini jalur furu. Iya. Yang ketiga jalur hawashi. Jalur hawashi itu yang ke samping. Ya, ini termasuk ahli waris. Jalur kerabat atau keluarga si mayit terdiri dari beberapa orang. Yang pertama, saudara kandung lelaki. Saudara kandung lelaki dan anak lelakinya. Ustaz, kalau saudara kandungnya nggak punya anak laki gimana? Anak perempuan ya nggak dapat. Ya bukan termasuk ahli waris berarti. Kalau dapat bagian. Tapi biasanya kalau si mayit punya anak, semuanya terhalang semua, nggak dapat. Karena ada anak laki-laki. Anak laki-laki itu dari jalur nasab itu kuat sekali. Sangat-sangat kuat. Itu bisa menghalangi seluruh ahli waris yang dari jalur hawashi. Dari jalur samping. Ini yang pertama ya, jalur hawashi itu saudara kandung laki-laki dan anak lelakinya, berarti keponakan ya, keponakannya tapi laki-laki. Kalau yang keponakan perempuan bukan termasuk ahli waris dari jalur hawashi. Kemudian yang kedua, saudara kandung perempuan. Saudara kandung perempuan. Yang ketiga, saudara seayah laki-laki. Saudara seayah laki-laki, misalnya ayah kita punya istri lebih dari satu, ya berarti saudara seayah, berarti saudara tiri. Saudara tiri ya. Saudara seayah. Saudara seayah dari saudara laki-laki dan anak lelakinya. Yang keempat, saudara seayah perempuan. Saudara seayah perempuan. Saudara seayah perempuan. Atau yang dimaksud dengan saudara seayah itu artinya saudara seayah. Ya, saudara seayah. Satu bapak sama kita. Kalau ibunya beda atau tidak, kan begitu ya. Itu namanya saudara seayah. Bapaknya sama bapak kita sama, berarti ibunya bisa beda. Kemudian saudara seibu. Misalnya ayah kita meninggal atau ibu kita cerai dengan ayah kita misalnya, kemudian ibu kita menikah lagi dengan lelaki lain dan kemudian memiliki anak dari hasil pernikahan tersebut. Nah, anaknya itu disebutnya saudara seibu. Saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Itu dari jalur hawashi. Kemudian paman dari ayah kandung dan seayah. Paman dari ayah kandung, ya. Bapak kita atau ayah kita punya saudara laki-laki, yaitu paman dan seayah, dan anak laki-lakinya berarti sepupu kita ya, sepupu laki-laki dari paman. Itu jalur hawashi. Paham ya? Saudara kandung laki-laki dan anak laki-lakinya, saudara kandung perempuan, kemudian saudara seayah laki-laki dan anaknya, saudara seayah perempuan, saudara seibu laki-laki atau perempuan, dan paman dari ayah kandung. Ini jalur hawashi. Paham ya? Paham. Coba kasus contoh misalnya. Latihan. Kalau misalnya si A wafat. Kemudian meninggalkan keluarga dari istri, anak angkat, anak tiri. Coba dicatat biar nggak pusing. Harusnya ada papan tulis nih.
Jadi si A wafat. Si A wafat. Contoh. Latihan. Si A wafat, meninggalkan istri, anak angkat, anak tiri, saudara kandung, paman dari ibu, paman dari ayah, dan bibi. Coba yang termasuk ahli waris siapa aja tuh? Saya ulang. Ibu, maaf. Si A meninggal atau ada mayat meninggal, meninggalkan istri, anak angkat, anak tiri, saudara kandung, kemudian paman dari ibu, paman dari ayah, dan bibi. Ayo, yang termasuk ahli waris siapa aja? Istri termasuk nggak? Jawab. Sambil ini. Ayo, istri termasuk ahli waris nggak? Termasuk, istri itu termasuk. Betul. Kalau yang jawab termasuk ahli waris, betul. Istri itu termasuk ahli waris. Kemudian ada anak angkat. Anak angkat termasuk ahli waris nggak? Yang jawab iya, salah. Anak angkat bukan termasuk ahli waris. Anak angkat bukan termasuk ahli waris. Berarti dia nggak dapat bagian tuh. Jadi kalau misalnya ada orang mungut anak di rumah sakit kah, atau di jalan nemu anak tuh, dijadikan jadi anak angkat. Nah, anak angkat tuh nggak dapat warisan sama sekali, nggak dapat bagian sama sekali. Kalau dia mau memberikan hadiah, silahkan. Tapi ketika masih hidup atau dia menulis wasiat, boleh tuh ya memberikan. Tapi nggak boleh lebih dari 1/3 dari harta peninggalan. Itu anak angkat. Anak angkat nggak dapat harta waris ya. Yang ketiga apa tadi? Anak tiri. Anak tiri dapat nggak? Anak tiri itu siapa? Misalnya ayah kita nikah lagi, gitu ya. Ibu kita meninggal. Kemudian ibu tiri kita ternyata bawa anak. Bawa anak. Itu jadi saudara tiri kita. Jadi saudara tiri kita. Nah, bagi si mayit ini jadinya anak tiri. Bawaan dari ibu tiri. Dapat tidak? Dapat nggak? Yang jawab dapat salah. Anak tiri nggak dapat harta waris. Anak tiri tidak dapat harta waris, kecuali kalau misalnya si ayah tersebut setelah menikahi istrinya yang baru itu, kemudian hubungan badan, kemudian hamil, lahir, itu masuk dalam kategori nanti hawashi. Masuk dalam kategori hawashi dan termasuk ahli waris. Jika tidak ada penghalang. Tapi kalau ada penghalang ya bisa gugur ya. Baik. Kemudian yang keempat nih. Saudara kandung. Saudara kandung termasuk ahli waris bukan? Ayo. Yang jawab termasuk saudara kandung tunjuk tangan. Yang bukan termasuk ahli waris, saudara kandung tunjuk tangan. Jawabannya saudara kandung itu ahli waris ya. Yang jawab ahli waris betul ya. Yang jawab ahli waris betul. Dari golongan mana tuh saudara kandung? Usul, furu, atau hawashi? Jawabannya termasuk dari kategori hawashi. Dari kategori hawashi. Nah, saudara kandung, baik laki-laki maupun perempuan, saudara kandung termasuk hawashi. Baik. Kemudian paman dari ibu. Yang kelima, paman dari jalur ibu. Dapat nggak? Jawabannya adalah tidak termasuk ahli waris. Yang termasuk ahli waris adalah paman dari jalur ayah. Paman dari jalur ayah. Iya. Kemudian yang keberapa tuh? Yang keenam ya. Paman dari jalur ayah. Nah, ini dia. Udah diketahui jawabannya tadi. Jawabannya bukan dapat, termasuk ahli waris. Termasuk ahli waris. Yang terakhir tadi apa? Bibi. Bibi itu siapa sih? Saudari kandung dari ibu. Tadi kalau dari jalur ibu, hawashi bukan termasuk ahli
waris. Yang termasuk ahli waris itu dari jalur ayah, tapi yang laki-lakinya saja. Paman, kalau bibi dari jalur ayah juga bukan termasuk. Nah, ini contoh kasus yang pertama. Latihan ya. Latihan yang kedua. Sebenarnya banyak ya latihannya nih. Kalau baca di bukunya Ustadz Nizar nih, beliau memberikan latihan-latihan, contoh-contoh kasus banyak, Masya Allah. Jadi kita terbiasa. Contoh kasus yang kedua. Si A wafat dan meninggalkan keluarga. Terdiri dari, ayo catat dulu nih, terdiri dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu dari anak laki-laki, cucu dari anak perempuan, paman dari ayah, keponakan dari saudara kandung perempuan. Ada 6. Anak laki-laki, anak perempuan, cucu dari anak laki, cucu dari anak perempuan, kemudian paman dari ayah, ponakan dari saudara kandung perempuan. Ayo, coba yang termasuk ahli waris siapa aja tuh? Ya, yang pertama anak laki-laki, dapat nggak? Termasuk ahli waris nggak? Oh iya, tentu saja dapat. Dapat. Ini termasuk furu yang paling kuat. Termasuk furu bagian ke bawah, anak laki-laki. Anak perempuan dapat nggak? Dapat, kan anak. Kalau anak itu posisinya kuat ya. Apalagi anak laki-laki. Anak perempuan dapat, termasuk furu yang ke bawah. Kemudian cucu dari anak laki-laki, termasuk ahli waris bukan? Iya, termasuk. Dari kategori furu juga. Anak atau cucu dari anak perempuan, termasuk ahli waris tidak? Yang jawab termasuk ahli waris salah. Karena cucu dari anak perempuan itu bukan termasuk ahli waris. Yang termasuk ahli waris itu cucu dari anak laki-laki saja. Ya, itu dari furu. Kemudian yang kelima, paman dari jalur ayah, tadi sudah. Jawabannya termasuk ahli waris. Yang keenam adalah ponakan dari saudara kandung perempuan. Saudara kandung perempuan nih jalur Hawashi, ada saudara kandung perempuan punya anak, itu termasuk ponakan. Apakah dia termasuk bagian dari ahli waris? Jawabannya tidak. Iya. Ponakan dari saudara kandung perempuan tidak termasuk ahli waris. Yang termasuk ahli waris adalah ponakan dari jalur saudara kandung laki-laki. Masya Allah. Ya, jadi kalau mau dibaca latihan-latihannya yang termasuk ahli waris atau bukan, ini penting ya untuk menentukan nanti model pembagian warisannya bagaimana. Setelah kita bisa mengetahui, oh ini termasuk ahli waris nih, oh ini bukan, berarti nanti kalau termasuk ahli waris bagiannya berapa. Berarti yang bukan ya jangan minta. Kadang-kadang itu si fulan meninggal, saudara aku, saya nggak dapat bagian. Subhanallah, minta-minta. Ini hukumnya nggak boleh dan ini dilarang dalam Islam ya. Allahu a'lam bishawab. Sampai sini pembahasan kita. Nanti insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu model pembagian warisan. Kemudian yang bab ke-10 tentang perhitungan waris. Insya Allah ta'ala pada pertemuan yang akan datang ya, dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.